sekarang gue di sini udah bersama dua abang-abang ganteng nih yang memakai baju kapalan nih dari tadi ya. Nih kalau boleh tahu namanya siapa aja nih bang nih? Saya Nur Setia Golbis. Ini kalian satu lagi nih? Bayu, biasa dipanggilnya Ulek lah. Oh, mengerikan. Ulek tapi nggak hijau ya? Anjir, tong gitu, oi. Ini dari tadi kalian memakai baju yang sama dengan bertuliskan Cik ini kalau boleh tahu artinya apa nih? Menurut siapa dulu nih? Pak Budi nih. Gua akan lah. Jadi CIK itu singkatan dari Community Ikan Hias Kasomalan. Yang berdirinya belum lama sih, baru kurang lebih ada 2-3 mingguan lah. 2-3 minggu lah. 3 minggu. Umurnya kan nggak ada, emang nggak ada. Yang namanya komunitas di daerah Subang juga nggak ada. Daerah Subang Selatan lah khususnya ya. Kalau menyeluruh Subang itu nggak ada. Cuma ya saya belum kenal orangnya. Mungkin nanti insya Allah lah kapan-kapan kita bisa silaturahmi ya sama yang lebih senior di daerah Subang. Ya pun masih belajar sama-sama sih. Jadi bisa dibilang juga Cik ini itu awal mula apa ya, komunitas di Subang Selatan gitu. Nah, Ya mudah-mudahannya ke depannya gitu kita bisa go nasional lah. Jangan bermuluk-muluk gitu, dalam artian kita merintis saja dulu di bawah. Nanti kalau emang kita udah konsisten, solid, ya insya Allah nanti juga seiringnya berjalan waktu kita bisa. Gitu kan. Pada intinya untuk semua tim istilahnya Cik konsisten dulu aja. Jangan istilahnya saling sikut-sikutan lah gitu. Kalau udah bahasa kasarnya ya sikut-sikutan. Oke, untuk yang selanjutnya nih ada pertanyaan dari gua yaitu apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Cik ini nih? Latar belakangnya tuh awalnya gimana nih? awal mulanya jadi berpikirannya seperti ini. Karena dilihat di Subang Selatan itu penggemar ikan itu bisa dibilang luar biasa. Nah, kita berinisiatif dengan teman-teman, kita adain kita bikin komunitas gitu. Salah satunya untuk memperkenalkan juga kepada masyarakat apa aja tentang ikan hias, atau juga aing asa kagok ngomong bahasa Indonesia mah hampura we mungkin ditranslate lah gitu. Siap. Jadi Cik ieu teh bisa dibilang kumanya bisa memberikan juga edukasi gitu, karena banyak juga orang-orang awam atau orang-orang yang baru mengenal ikan. Sebenarnya saya juga barulah untuk mengenal ikan gitu, cuman ingin memperluas juga, ingin memberitahukan juga kepada masyarakat bahwa ikan hias ini tidak hanya 1-2 jenis aja gitu, bahkan ada sampai ratusan, ada juga mungkin ribuan gitu. Nah, itu sih bisa ditambah juga mungkin Bang. Iya, kalau menurut saya pribadi ya, kalau untuk masalah atas dasarnya kita bikin komunitas, yang pertama untuk silaturahmi ya, benar nggak? Untuk silaturahmi, mempererat. Ya, mempererat. Yang kedua itu edukasi, karena di sini banyak yang apa sih namanya, yang mengeluh lah. Ikan kita baru beli itu 1-2 hari udah mati gitu. Nah mungkin ini suatu wadah lah ya, untuk kita bisa sharing di sini, bisa edukasi. Terus kalau mau ke japri ke saya pribadi itu bisa gitu. Terus yang ketiga, orang Subang itu banyak breeder. Banyak. Kita apa sih, kualitas pun nggak kalah sama istilahnya, maaf ya ini, sama luar ya, kayak yang udah terkenal itu Jawa Timur, Tulung Agung, terus Bogor gitu, daerah Parung. Kita juga bisa, insya Allah kita bisa, asalkan ya itu satu lagi balik, kita konsisten. Terus sekarang ini, ya di sini kita kan udah banyak breeder, banyak juga toh kios-kios. Loh toh kenapa masih ngambil di luar daerah? Yang satu kita bisa menghemat waktu, gitu kan? Terus ongkos juga, terus masalah kualitas ya bisa dibilang beranilah kita kan, beranilah kita.
kenapa enggak kita aja gitu loh. Nah. Kita kan udah ada wadahnya, kenapa harus keluar gitu. Saya pengen seperti itu sih sebenarnya gitu. Ya mudah-mudahan ketika kita baik ini bukan berarti kita memutuskan silaturahmi antara ke daerah-daerah lain, tapi setidaknya kita udah ada wadah di sini, kenapa harus keluar gitu. Tapi itu balik lagi, yang namanya selera itu beda-beda. Kadang-kadang kan mungkin saya seleranya suka ngambil di kayak Thailand. Ya kalau Thailand jangan dibahas ya, ikan-ikan import itu bagus gitu. Tapi kita semuanya bagus juga, sama ada yang ikan juga. Yang seringnya itu saya ngambil di Jawa Timur, di Tulungagung, ikannya bagus-bagus. Saya sering juga ke daerah Parung, sama ikan juga bagus-bagus. Mungkin Pak Bayu suka ngambil di mana saya kan nggak paham. Ya mungkin sekarang mah dia juga selalu ngambil ke saya gitu loh kan, sekarang mah udah di stok lah gitu. Sekarang harga pun nggak beda jauh lah, ngambil keluar kenapa harus ini. Terus kita kan udah satu komunitas, kita saling support lah, padahal saling support. Terus Ya, gimana Pak Bayu? jadi bisa dibilang komunitas ikan hias Kasemalang ini khusus mungkin ya, utamanya di daerah Subang Selatan gitu, yang tadi dibilang oleh Bang Setia, bahwa banyak sebenarnya breeder-breeder di Subang Selatan ini, cuman mungkin mereka salah satunya nggak bisa masarin karena apa ya, tidak punya wadah itu loh. Yeah. Gitu. Makanya kita inisiatif bikin komunitas ini itu supaya bisa diskusi bagaimana caranya bahwa breeder-breeder di Subang Selatan itu ikannya top-top juga gitu. Berarti untuk keanggotaannya di dalamnya ada dari penggemar ikan hias apa aja nih Bang? Oh banyak. Dari awalnya dari aquascape ya, terus ikan hias ya, predator, terus siklit yang itu, terus mas koki. Pokoknya lengkap lah. Lokalan juga ada lah. Lokalan juga ada. Untuk Bang Nur Setia di sini lebih ke spesialis apa nih kalau boleh tahu nih? Jangan bilangnya spesialis, jangan ya. Iya. Saya masih belajar juga gitu. Kalau saya mainnya di Mas Hoki, Orada, terus di Rancur, Yukin, sama Demengkin. Untuk saat ini sih alhamdulillah udah bisa produksi sendiri. Nantilah ada sesi istilahnya lihat ikan saya, hasil saya, gitu, karya saya sendiri. Itu membutuhkan waktu yang memang benar-benar perjuangan yang benar-benar waduh. Yang namanya breeder itu sulit sih sebenarnya. Kalau bisa dibilang itu sulit banget. Makan waktu, ya kalau materi udah jangan dibilang ya. Ama waktu mah udah jangan dibilang. Gitu. Alhamdulillah sih udah berjalan sekarang. Mungkin yang di rumah pun sekarang udah banyak merayakan ya, udah siap keluar gitu kan, mau istilahnya ke toko apa mau ke penghobis itu ada. Tetapi pas saya lihat emang ikannya pada bagus sih. Kalau boleh tahu di sini Bang Nur Setia ini pakai pakan apa sih Bang, rahasianya Bang? Kalau saya tuh pakai pelet produkannya T2 super, ada super gold ya, terus ada yang goldfish yang ekstrim, terus ada yang granulus, terus sama yang premiumnya juga ada. Ini mengandung emang bener-bener proteinnya, wah pokoknya jengat-jengat ya kan. Oh, jeduk lah, masih gigi 2, gigi 3, pokoknya masih ngajeleng lah pokoknya eta mah. Dijamin bulky lah Pokoknya nama bikin ikan koki prot pasti namanya. Untuk khususnya untuk super growth ya, untuk proteinnya nyampe 57%. Wah pokoknya luar biasa lah ini. Produkannya T2, wah ajib lah. Terus yang ekstrim itu 48%. 48% karena proteinnya bagus ya, ikan tuh cepat istilahnya gedenya juga. Kalau di ini granulus ya 50%, yang di premiumnya 46%. Itu di 40 up ya, 45 up semua. Ini pun asli Bang, asli posisi nggak bikin keruh, nggak bikin bau. Ini tipenya sin 3, bawah tenggelam, bukan floating kan atas.
Ini Simki. Ukurannya pun kecil. Malahan ya, anehnya ini kan khusus golfis ya. Saya lucu bener. Ada customer saya salah satu itu golfis ini yang dikasih ke predator. Predator Asli. Tapi bener itu di rimnya tuh pada lucu-lucu warnanya. Dia tuh selalu fashionnya yang ekstrim yang ini. Yang ekstrim. jadi itu hanya di golfis lah, Enggak hanya di golfis. low pocket itu nya. Iya, di arwana pun ini ada salah satu ya yang namanya Wakat itu nyampe heran, lah ini pakai pelet apa gitu. Padahal saya kata-kata yang teman saya pakai kayak gitu yang ekstrim. Wah, pokoknya itu patut dicoba, asli. Asli, saya gak bohong. Ini produkan lokal ya, bukan luar negeri. Ini lokal. Ini asalnya ada senior saya lah. Nah, Saya lihat salah satu hasil ikannya itu kalau nggak salah Green Terror juga bang. Nah, Green Terrornya itu ikan lokal kita loh. Yeah. Itu ikan lokal kita, Green Terror. Kalau bahasa di Subang Selatan itu golsom anjir. ya. Makan kieu. Insya Allah lah ajib lah. Itu jenis secret, mantap. Jadi udah nggak bisa diragukan lagi kalau untuk partai 2 ini, jujur. Kalau emang pengen merasa istilahnya namanya juga kita mencoba, yuk coba dulu. Rasakan sensasinya, jedak-jeduk, pokoknya jengat-jengat pokoknya mah. Gigi 2, gigi 3, gigi 4 masih ngaceleng ya Pak. Asli. Rot ya benar. Pokoknya mah wajib coba. Untuk pengiriman kita bisa mau lewat Tokped, mau lewat Shopee. Ayo online ada ya. Pokoknya komplit di Nur Setia Golfis. Online ada, mau offline ada. Bisa langsung hubungi ke saya pribadi. Bisa. Insya Allah saya respon. Kalau boleh tahu Facebook atau akun sosmednya apa itu bang? Biar bisa link, siapa tahu ada yang mesen gitu kan? Oh gitu. Kalau saya IG Nur Setia Golfis 97. Kalau TikTok Nur Setia. Anjay. Ya pemuda TikTok coy. Kalau Facebook Nur Setia. Terus snack video ada bang. Asik. Ayo Nur Nur Setia. itu. Pokoknya sekarang udah gampang. Media sosial kalau kita gunain secara baik dan benar itu menghasilkan juara. Asli. Alhamdulillah saya pun dari snack video udah dapat. Ya ngikutin zaman lah kita, zaman tapi digital. jangan ke bawah zaman ya. Untuk pemasaran sendiri gimana bang? Alhamdulillah untuk pemasaran sih lancar sih bang. Saya saat ini mah pernah kirim-kirim kalau untuk Jawa Barat, alhamdulillah pernah nyobain semua. Mungkin untuk kabupaten ya, kabupaten saya udah pernah coba semua. Terus luar pulau udah pernah, terus luar Jawa udah pernah, bahkan kalau luar negeri, alhamdulillah udah pernah. Untuk omsetnya sendiri gimana bang? Kalau omset alhamdulillah sih kalau omset. Ya itu balik lagi kita berjualan ikan kualitas apa ikan biasa. Cuma kalau di saya ya berbagai istilahnya grade, insya Allah ada. Dari istilahnya pensi, high Q, terus SQ, insya Allah ada. Saya selalu menyediakan. Kira-kira di rate berapa bang untuk memotivasi misalnya ada yang mau ternak atau breeding goldfish gitu nih. Untuk abang grow rate-nya berapa nih? Kalau untuk indukan ya, kalau untuk indukan saat ini lumayan namanya juga indukan ya bang. Itu beli sekali tapi beranaknya itu beribu-ribu kali kan gitu kan. Anaknya beribu-ribu gitu. Ya mungkin rank dari 500 ada. Dari 500. Kalau dikalkulasikan bang, misalnya per bulan tuh dapat berapa nih abang dari koki ini? Dari koki gak tentu sih bang, tapi kita ambil rata-rata aja ya. Per bulan itu saya nyampe ya UMR Subang lah. Itu bersih ya, UMR Subang lah. Saya dapat segitu untuk per bulan. Belum yang ya itu kita rata-rata kadang lebih 3 sampai 4 juta gitu. ya alhamdulillah. Apalagi sekarang kan cuma di golfis terus sama ya serabutan lah gitu kan kita udah gak di komit lagi. Oh, iya. Berarti Bang Budi ini lebih ke
hobis atau hobis seller apa pedagang pura-pura kolektor apa gimana? Kalau saya sih pura-pura kolektor. Kolektor, iya. Kalau saya sih aslinya pengobis, tapi bisa dibilang kolektor juga bisa. Breeder juga bisa. Kabe gimana di bawah kabe? Wah, bisa bersih lah pokoknya. Bersih. Bang Setia ya. Iya, Bang Setia. Nih untuk Pak Budi, sorry. Nah, untuk anjir aing sebut body ya. sorry Bang Huluk gini. Tadi kan udah nih dari koki nih. Untuk Bang Huluk itu lebih ke ikan apa sih di sini spesialisnya? Lah mau dibilang spesialis mah saya masih jauh, masih belajar, baru berapa tahun juga saya main di ikan lah. Kalau saya mah lebih ke ikan hias semua lah, predator, ikan hias, aquascape dibabat semua lah. Wah, iya. Karena saya itu gimana ya? Soalnya lagi belajar jadi supplier juga bang, kecil-kecilan gitu. Jadi nggak berpatokan ke satu jenis gitu. Semua jenis insya Allah dibabat lah gitu. Tadi kan kalau dari Pak Budi udah breeding, ini kalau Pak Bayu gimana, breeding apa gimana nih? Saya mah lebih ke seller. Seller supplier kecil-kecilan lah, belajar untuk wilayah Subang Selatan. Untuk pemasaran gimana bang? Masih apa udah bisa kirim-kirim atau gimana bang? Kalau untuk kirim-kirim mah saya belum bisa, soalnya gimana ya? Untuk Subang Selatan sendiri saya kelabakan, waktunya nggak kekejar. Subang Selatan aja. Memang ada permintaan juga untuk keluar, ya jangan jauh-jauh dulu lah, gitu ke Subang Kota aja gitu ya. Untuk ke Subang Kota, ke Pantura itu ada juga minta dikirim. Cuman saya belum berani gitu, soalnya ya tadi saya bilang untuk Subang Selatan aja saya masih kelabakan gitu. Waktu nggak kerja, ribu Siti. Benar aslina. Ada si Siti nggak mau. Ini mungkin saya yang terakhir mau menanyakan perihal kesulitan apa aja sih yang dialami ketika menjadi breeder ataupun jadi seller, dan ada pesan nggak sih untuk para penghobis ikan hias yang lainnya? Dari Pak Nur Setia dulu nih, Bang Nur Setia. Kalau untuk kesulitan dalam breeder benar sulit. Karena kita gak bisa prediksi cuaca itu hormat itu masa cuaca. Kalau saya pribadi ya mungkin breeder lain sudah biasa, karena saya waktu itu baru. Itu di faktor cuaca ya, jujur aja. Kadang ikan itu udah di posisi size segede ini lah, cinggir kan segede gini 2 sentian. Iya. Kadang itu mati semua. Nah di situ. Terus yang namanya cari cacing jutra, butir, ya udah temnya itu yang lumayan juga sulit. Mungkin lebih ke faktor cuaca dan pakan gitu ya. Nah gitu, karena kalau di hujan susah cari ini juga pakan apa? Predator, pakan cacing. Asli susah banget. Cacing sutra. Ya. Kalau pesan-pesan bang buat penghobis ataupun yang ingin menjadi pembisnis ikan hias khususnya? Ya kalau khususnya untuk hobis jangan pantang menyerah ya. Perbaiki istilahnya. Kuncinya gini. Rawatlah air sebelum merawat ikan. Karena kalau emang top airnya udah bagus, ikan pun insya Allah itu bagus juga. Oke. Jadi jangan kita ngerawat ikannya percuma. Jujur percuma kalau kita ngerawat ikannya. Kita rawat dulu air. Kalau air udah bagus, feedbacknya si ikannya itu pasti bagus. Gue jamin. Kalau dari Bang Bayu gimana nih? Naon ya? Kesulitan yang dihadapi gitu menjadi supplier lah sekarang. Loba aslina, kekurangan barang, kualitas. Soalnya untuk supplier mah yang saya rasakan hampurannya yuk rada dicampur bahasanya, beda nih orang Subang. Of course, yes. Oh, kesulitan sendirinya pastilah komenan-komenan dari pihak buyer, ya, pihak toko gitu. Karena ya tidak bisa dipungkiri gitu ya, untuk toko-toko sendiri itu pastilah kita tahu bahwa mereka itu pengen murah, gede tapi kualitas bagus gitu. Nah di situ susahnya untuk meyakinkan kepada para
bayar gitu lah gitu. Itu sih kesulitannya. Terus lagi nyari barang bang. Nah kalau musiman itu permintaan lagi banyak, barang nggak ada, saya kelabakan. Nah, dari segi waktu juga hujan panas aja gitu untuk supplier mah waktu sih, lebih ke waktu sih. Saya gini, bentar ya Bro ya. Untuk masalah sama yang tadi yang dibilang sama Pak Bayu ya, ada yang minta customer yang gede, kualitas, harga murah. Gitu sih. Sekarang gini, kita beli mobil yang bagus, itu harganya murah Pak. Apa murah apa mahal? Itu aja ya. Terus sekarang kata saya dijawab gini, pernah saya mengalami istilahnya ikan udah size 23 cm itu ditawar cuma 50.000. Coba aja Om, kata saya gini, coba aja Om yang ngerawat dari kecil nyampe gede itu habis berapa totalin? Per bulannya habis berapa, ganti airnya habis berapa, Om totalin berapa? Nah di situ jiwa breeder ya, kata saya, waduh meronta-ronta. Apalagi ikannya kualitas. Untuk 50.000 itu kayak nggak ada harganya ya. Bukannya kita nolak rezeki, bukan, tapi ya setidaknya ada apresiasi lah gitu kan. Sebenarnya ke situ. Yang mungkin itu PR buat saya pribadi. Gimana sih saya cara istilahnya pemasaran ke masyarakat, cara edukasi ke masyarakat seperti apa? Itu yang harus emang benar-benar saya pribadi itu harus diperbaiki gitu. Kadang kan ada yang menanggapi dengan serius, ada yang enggak gitu. Tapi alhamdulillah saya untuk saat ini mah ya setelah kita diadain budget itu responnya udah baik. Jadi udah ngerti ikan kualitas ikan yang biasa itu udah ngerti lah. Sedikit-sedikit ya kita istilahnya bertahap lah. Namanya juga orang lahir sekarang manusia ya, ibaratnya manusia. Itu udah gede segede gini tuh pastinya itu kan kita tampak banyak. Sama penghobi semua seller gitu kan, itu pasti banyak yang namanya naik turun kalau dibilang untuk masalah capek udah jangan ditanya, untuk materi jangan ditanya, untuk masalah udah jangan ditanya, Suka dukana lah. wah pokoknya endorse. Dinikmati. Oke, makasih Bang untuk waktunya. Semoga sukses selalu dan diberi kelancaran. Amin. Makasih ya Bang ya. Assalamualaikum.